Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya Martul Simulon dengan NIM 1142. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua soal yang telah diberikan. Yang pertama itu soal 1 untuk stack dengan link list. Yang kedua itulah untuk konversi yang k base 10 ke base 2. Untuk menjawab soal ini, soal yang pertama itu model 1 itu adalah penanda top di awal list, di mana push sama dengan insert first dan pop itu sama dengan delete first, dan model 2 itu adalah penanda top di akhir list, di mana push sama dengan link list, insert last, dan pop sama dengan delete last. Untuk pertanyaan satu itu adalah kita menambahkan push insert first, di mana kita menambah node baru di depan list. Jadi hanya perlu mengubah referensi hit. Kita buat new node sama dengan node sama dengan dot next sama dengan hit sama dengan new node. Stack size-nya itu kita lakukan penambahan untuk tidak ada travel. Jadi tidak ada traversal. Jadi langsung biko 1. Untuk tidak itu seperti ini, kita tinggal hanya mengubah stack size-nya itu min atau di kodenya itu. Baru kita return m.data. Untuk top itu kita langsung ngasih hit.data, jadi bikonya 1. Jadi kesimpulannya itu untuk model 1 itu semua operasinya itu untuk push, pop, dan top itu berjalan dalam biko 1 dan waktu itu konstan. Baru untuk model 2 itu atau pertanyaan kedua itu kita pertama itu untuk pertanyaan kedua itu adalah top jack release, dimana kita melakukan push si push di insert last, dan bikonya itu 1 dan biko 1 dan biko n. Jadi tanpa til itu pointer biko n. Jadi untuk link list list node core itu sama dengan hit, dimana ketika core .next itu sama 0, maka core sama dengan core .next, dan core .next itu sama dengan new node, dan dengan tail biko 1 tail .next sama dengan new node dan tail sama dengan new node. Untuk yang kedua itu adalah pop, dimana kita menggunakan delete last. Baru untuk bikonya itu on. Ini selalu pada single link list terus traversal untuk menemukan node sebelum tail, karena tidak ada pointer pref. Jadi kita buat list node si core sama dengan head, baru while core .next tidak sama dengan 0, maka dia akan iterasi biko n, mana core sama dengan core .next, dan untuk t-data sama dengan core .next.data, maka core .next data sama dengan 0. Jadi tailnya sama dengan core. Untuk kita sama saja seperti sini, ini melakukan pengurangan atau stack size min. Jadi untuk top itu biko 1 dengan tail pointer. Jadi untuk bikonya itu n, dan tanpa return tail data. Jika nanti ada tail pointer maka biko 1. Jadi untuk kesimpulannya itu model untuk penata kedua itu pop itu selalu biko n daripada single link list, dan model ini tidak khusus untuk semua operasi. Untuk pertanyaan ketiga itu apakah model 2 selalu memerlukan iterasi? Jawabannya ya, karena operasi pop itu pada model 2 selalu memerlukan iterasi. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya hit itu baru 10, baru 20, 30 sebagai 0. Jadi topnya itu pada 30. Maka untuk pop misalnya hapus 30, maka core sama not 10, core .next sama tidak sama dengan 0, maka apabila sama dengan 0, maka dia mengecek 20 .next sama dengan 30 .next sama dengan 0, maka dia akan stop. Jadi hapus core .next sama dengan set tadi itu sama dengan core not pada index 20. Jadi dengan n elemen, maka loop berjalan n kurang 1 kali biko, jadi biko n. Untuk solusi terbaiknya itu kita menggunakan double link list sehingga di last bisa biko 1. Jadi sehingga fail tail pref. Jadi untuk perbandingannya kita lihat seperti ini. Baru untuk kesimpulannya itu untuk model 1 itu top di awal list, jadi memberikan komplementasnya itu biko 1 untuk semua operasi dan merupakan pilihan lebih baik. Jadi untuk single link list. Baru untuk model 2 itu top di akhir list tidak memberikan waktu kosong, sehingga operasi pop selalu biko n. Untuk model 2 itu kita memerlukan iterasi pada pop, ini bersifat wajib, dan top atau push jika tanpa tail pointer. Untuk soal yang kedua, dimana kita mengonversi angka base 10 ke nomor 2. Jadi untuk algoritma konversi base 10 ke base 2 ini kita menggunakan pembagian berulang dengan 2 seperti yang kita pelajari. Jadi untuk bagi angka dengan 2, baru kita simpan hasil bagi 0 atau 1, baru kita akan push ke stack. Untuk yang bagian kedua kita menggunakan hasil pembagi sebagai angka
baru kita ulangi sehingga angkanya sama 0. Baru nanti untuk tahap kedua itu pop semua elemen dari stack, baru nanti kita urutkan bit dari MSB ke LSB. Nah, stack digunakan untuk membalikan urutan sisa bagi secara otomatis, karena sisa pertama yang di-push adalah bit paling kanan atau LSB, maka sedangkan yang dibaca pertama saat pop itu adalah bit paling kiri atau MSB. Untuk implementasinya dengan array top di bawah, struktur datanya itu array dengan indeks 0 sebagai posisi bawah stack dan variabel top untuk melacak posisi atas. Kita gunakan seperti ini, integer stack sama dengan integer pada 10 dengan array menyimpan bit intop sama dengan min1 dan min1 sebagai artinya itu stack kosong. Baru untuk operasi push kita melakukan ini top plus, untuk pop itu top min seperti ini. Baru ini adalah penulisan kodenya. Baru untuk operasi top kita atau dengan pick, kita langsung return stack stop index stop. Baru hanya melihat di sini kita hanya melihat paling atas tanpa mengubah si stack, di mana beaconnya itu beacon 1, untuk si pop itu beacon 1 juga, dan si push itu beacon 1. Baru untuk konversi 26 ke base 2 kita push, di mana ini mengisi stack. Kita lakukan pembagian berulang dengan yang kedua. Di sisa pembagian sisa bagian langsung nanti di push ke stack. Misalnya seperti ini, 26 dibagi 2 13, sisa 0, maka dia akan push 0 stack 0, baru dibagi 2 6, sisa 1, maka push 1 stacknya 1 0. Baru untuk 6 dibagi 2 3, sisa hasil baginya 3, baru sisanya itu 0, maka push 0 stacknya itu 0 1 0. Baru divnya itu misalnya 3 hasilnya itulah 3 dibagi 2, maka sisa hasil bagi itu 1 dan sisanya itu 1, maka push 1 stacknya itu 1 0 1 0. Baru untuk operasi berikutnya itu adalah 1 dibagi 2, hasil baginya itu 0 dan sisa atau bitnya itu 1, maka dia akan push 1 stacknya itu menjadi 1 1 0. Baru untuk setelah push selesai, maka stack dari bawah ke atasnya itu adalah 0 1 0 1 1. Jadi untuk posisi top itu saat indeks 4 nilainya itu adalah sama dengan 1, yaitu bit MSB. Untuk visualisasinya seperti ini. Nah, untuk membaca hasil binary itu pop dilakukan berurutan karena top adalah MSB, maka hasil bacanya itu langsung membentuk bilangan binar dari kiri kanan seperti ini. Jadi hasil konversi 26 ke base 10 itu pertama induk hasil pop berurutannya itu adalah 1 0 1 0, yaitu 1 1 0 1 0. Jadi konversi 26 base 10 ke base 2 yaitu adalah 1 0 1 0 terbukti benar. Jadi untuk memverifikasi ulang, kita bisa menguji ulang. Misalnya 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16, baru 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2, baru 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, jadi totalnya itu 6. Jadi terbukti. Untuk implementasi lab lengkapnya Java seperti ini. Kita tinggal melakukan pengujiannya di sini. Integer sama dengan 26, maka while n besar daripada 0, maka kita akan mempush n dibagi 2. Dimana sini adalah push sisa bagi, baru n sama dengan n bagi 2, itu kita mengupdate data. Jadi sistem auto print itu hasil, baru jika tidak sama 0, maka sistem akan memprint pop, dan pop sama dengan baca pop di sini akan membaca MSB-nya dulu. Baru untuk kesimpulannya itu metode yang dipilih adalah array dengan top di bawah indeks 0, baru karena semua operasi push dan top berjalan dengan beacon 1 tanpa pergeseran elemen seperti kita tahu. Baru untuk stack itu berperan sebagai pembalik urutan, di mana kita disimpan dari LSB ke MSB. Baru hasil konversi 26 ke base 10 itu 1 0 1 0. Jadi telah terbukti. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.